Sekarang kami berada di Goreme, Kapadokia. Kami berangkat pakai bis umum dari Istanbul, Turki ke Kapadokia Goreme. Full videonya ada di YouTube, link di bio. Kami sampai di Goreme itu pagi jam 7. Dinginnya luar biasa. Sampai tangan saya kesemutan saking dinginnya daerah tersebut. Akhirnya kami ke hotel yang akan kami tempati. Padahal check-in-nya di jam 2. Kan pagi ini kami sudah menuju ke area hotel. Tapi nggak apa-apa. Karena kami berniat mau menitipkan barang bawaan ke resepsionis hotel karena kami ikut tour yang sudah kami order via aplikasi. Namanya Red Tour. Lupa biayanya, tapi kalau tidak salah mah 500 ribuan kalau nggak salah. Apa 300 ribuan gitu, saya lupa. Sampailah kami di hotel. Hotel yang kami tempati itu adalah Hotel Goa dari Batu. Konsepnya seperti bebatuan goa layaknya seperti ciri khas Kapadokia ini sendiri. Nanti kami spill bagian dalam di video terpisah. Kalian juga bisa lihat lengkapnya di YouTube. Kami main di sekitar hotel dan melihat pemandangan sekitar yang Masya Allah keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sayangnya tidak ada salju saat itu. Padahal saya mah pengen lihat salju aslinya. Hotel ini sekitar 1.200.000-an per malam. Itu termasuk breakfast. Dan akhirnya kami ketemu sama pemilik hotel dan meminta izin untuk titip barang bawaan dan meminta buat check-in terlebih dahulu jika kamarnya sudah ada yang tersedia. Miliknya pun baik dan ramah banget. Mereka memberikan kami breakfast atau sarapan gratis pagi itu. Padahal jadwal breakfast kami keesokan harinya. Tapi ya alhamdulillah sekali, orang baik banyak rezeki. Kami makan makanan Turki. Mungkin ala-ala Kapadosia juga ya, terlalu paham sebenarnya. Di Istanbul saya tidak pernah mendapatkan gaya makan seperti ini. Semuanya enak banget. Pelayannya juga baik sekali dan ramah. Semua disuguhkan layaknya orang yang bayar buat breakfast. Padahal kami dikasih gratis pagi itu. Ada omelet, semua perkejuan. Oh ya, kejunya enak-enak menurut saya sih. Dan variannya juga banyak, teksturnya juga berbeda-beda satu sama lain. Pokoknya banyak makanan deh. Memang yang olahan daging tidak ada. Mungkin buat menekan biaya makan atau mungkin memang orang di sini kalau sarapannya seperti itu. Paling juara sih ada martabak telurnya, walaupun ada omelet dan french fries juga di situ. Tapi martabak telurnya paling juara sih kataku. Nggak tahu namanya apa itu martabak telur, pokoknya rasanya kayak martabak telur aja. Saatnya kami ikut tour di banyak area di Kapadosia Goreme. Sambil belajar banyak hal di sini. Setelah kita sarapan gratis yang diberikan oleh pihak hotel ke kami, saatnya kami ikut tour di Kapadokia. Namanya adalah Red Tour. Tour ini akan menjemput kita ke hotel kita masing-masing dan juga antar kembali setelah turnya selesai. Tujuan pertama kami adalah Pigeon Valley, di bagian Guversinlik Valley, atau lembah Pigeon lah orang-orang bilangnya. Di sini tempat nongkrong dengan view rumah goa batu Kapadosia. Rumah tersebut dipahat sedemikian rupa agar menjadi beberapa ruangan untuk ditempati oleh warga-warga di sini dulunya. Ya, sampai sekarang masih ada sih sebenarnya. Setelah itu kami pindah ke Zelve Open Air Museum. Zelve adalah lembah terbuka dengan pemukiman gua yang besar. Daerah kecil ini memiliki banyak peninggalan yang dibuat untuk memenuhi hampir semua kebutuhan umat Kristen di masa lalu dan tetap menjadi desa di Turki hingga tahun 1960-an. Saat ini Zelve menjadi museum terbuka yang sangat terbuka untuk umum. Pemandangannya ya biasa seperti bebatuan khasnya Kapadokia. Selanjutnya menjelajahi lembah Devrand atau lembah imajinasi orang-orang bilangnya. Nah, lembah ini terkenal dengan formasi batuan surrealis yang menyerupai berbagai bentuk dan makhluk. Tempat ini luas banget. Kita harus hiking beberapa menit untuk explore setiap sudutnya. Banyak pemukiman yang sudah tidak ditempati di sini dulunya. Dan di sini juga ada masjid kecil. Ya mungkin sebagai tempat ibadah buat orang-orang sini. Saatnya pergi makan siang. Oh iya, makan siang ini sudah termasuk dalam paketnya di tour tersebut. Tapi sebelum sampai ke restoran, kami lihat bebatuan pinggir jalan, ada yang mirip unta, dan ada juga yang mirip orang ciuman, dan ada juga yang mirip tangan, dan banyak lah pokoknya. Tentu ini cocok logi semua. Kata guidance-nya sih, ini tempat spot foto yang sering digunakan oleh wisatawan luar negeri.
Saatnya makan siang di Han Restaurant. Tentu ini bukan masakan Padang, tapi masakan Turki. Lagi dan lagi roti dan pertomatan duniawi. Semuanya bau tomat. Kita sudah muak dengan makanan Turki sebenarnya. Bukan karena tidak enak sih, tapi memang kurang cocok kalau dimakan terus-terusan. Semua makanan terlihat enak, tapi pas dicoba rasanya biasa aja, bahkan asing di lidah, karena ya memang bukan orang Turki. Mungkin karena udah enek tadi kali ya, udah 5 hari makanan Turki terus di sini. Selanjutnya kami ke pengrajin keramik, namanya adalah Aldak Seramik. Seramik itu adalah bahasa Turkinya keramik. Lucunya, tempat ini adalah bukit yang dipahat menjadi ruang sehingga bisa dijadikan tempat tinggal atau gudang dan tempat produksi keramik-keramik ini. Ada keramik yang boleh difoto dan ada yang tidak boleh difoto sama sekali karena dianggap barang ini adalah barang penjualan yang rahasia karena bisa ditiru oleh produsen keramik lainnya. Di dalam juga ada pertunjukan cara membuat keramik yang diperagakan langsung oleh kru di Aldak Keramik tersebut. Tentu niat mereka adalah menjual keramik. Tetapi karena kami rempong bawa tas ke sana kemari, kami tidak membeli apa-apa di Aldak Keramik itu. Terakhir kami diajak ke Lembah Cinta atau ada juga yang bilang Red Valley. Seperti biasa, isinya hanya bebatuan khas Kapadokia. Udah muak sih lihat batu ini seharian. Tapi memang view-nya luar biasa, Masya Allah, bagus banget. Ditambah udara yang dingin, hebat ya batunya bisa berbentuk seperti ini. Oh ya, batunya ini lunak, nggak keras, kayak kapur gitulah pokoknya. Saatnya kita pulang dan istirahat. Kebetulan saya dan istri belum istirahat sama sekali. Begitu subuh sudah sampai ke Kapadokia, kami langsung ikut retur seharian sampai sore. Kaki serasa mau patah dan lelah banget. Waktunya kita istirahat di kamar Gua Batu Kapadokia. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Perjalanan di lembah-lembah Kapadokia panjang banget hari ini. Saatnya kita istirahat di Hotel Gua Batu yang sudah kita order untuk 1 malam di Goreme, Kapadokia, Turki. Harganya 1.200.000. Itu sudah termasuk breakfast atau sarapan paginya buat besok tapi. Karena ketika kami check-in tadi, kami dipersilakan untuk ikut makan breakfast pagi itu. Padahal jadwal breakfast kami besoknya. Karena ini hotel gua batu, sehingga konsep dan bentuk bangunannya ya ala-ala gua dengan warna bebatuan khas Kapadokia. Tentu bebatuan ini sudah tidak alami 100%. Ada beberapa bebatuan atau ruangan yang sudah dibuat tetapi dibuat persis menyerupai bebatuan atau gua. Tidak ada lemari di dalamnya, tapi batu yang dipahat menyerupai ruang tempat penyimpanan yang digunakan sebagai lemari. Hotel ini juga dilengkapi dengan AC penghangat. Ya kali AC hanya dingin doang, bisa beku kita di dalamnya. Orang udah dingin kayak gitu di luarnya. Awalnya saya bingung cara pakai AC-nya, karena emang nggak pernah kan kita pakai AC panas di Indonesia. WC-nya juga biasa layaknya beberapa hotel di Indonesia. Hanya saja dekat kloset ditambahkan penghangat di samping kita. Mungkin supaya kita enak nongkrong di WC gitu kali ya, agar tetap hangat walaupun suhu sekitar sangat dingin. Oh iya, hotel ini juga dilengkapi dengan jacuzzi atau bathtub-nya. Bisa pemandian hangat dan pemandian dingin. Mungkin tidak semua kamar, tapi kami order yang ada bathtub-nya. Yang lucunya, bathtub ini view-nya mengarah keluar. Karena sudah terlalu capek, akhirnya kami tidur deh dari sore hingga besok pagi. Karena memang ya secapek itu, tidur di mobil, paginya retur. Jadi ya sore itu kita memilih untuk istirahat karena udah capeknya luar biasa.